Dia benar-benar gak ada waktu buat istirahat. Seminggu kemudian, Karim ini dapat kabar dari Mas Fahri, di mana katanya penyakitnya Mbak Ana ini makin parah. Sampai-sampai Mbak Ana ini makin ngawur ngomongnya. Dia ini bilang kalau dia pengen ganti nama jadi Sri Maulana. Dan ternyata Sri Maulana ini adalah nama yang dikasih sama Pak Jahuri. Karim bingung lah kan, gak paham nih kenapa tiba-tiba pengen ganti nama. Terus hampir setiap malam juga tuh Pak Jahuri sama Sri Melati selalu datang ke rumahnya Mbak Ana. Dan itu sampai tengah malam. Karena ya pas Mbak Ana ini kerasukan cuma mereka berdua nih yang bisa ngobatin. Ditambah Mbak Ana ini gak mau diobatin sama siapapun kecuali dua orang ini. Oke lah. Malam hari Mbak Ana kesurupan. Dan di sini kesurupannya itu Mbak Ana kayak nyeritain kejadian-kejadian di masa lalu. Dia itu seperti kerasukan orang-orang yang dulu udah meninggal. Yang dulunya pernah jahat gitu sama keluarga mereka. Sampai-sampai dia itu juga sering dimasukin sukma. Sukma ini bukan nama. Sukma itu kayak sukma dalam diri gitu loh. Yaitu sukma orang-orang yang gak suka sama keluarganya Karim. Terus Jumat siangnya Karim ini dikagetin sama kabar dari Mas Fahri yang ngasih tahu kalau Mbak Ana sekarang maksa nih pengen ikut sholat Jumat bareng Pak Jahuri. Pas beliau itu lagi ada di kediamannya Pak Jahuri. Anehnya Pak Jahuri ini gak ngelarang. Justru dia malah ngebolehin Mbak Ana ini ikut sholat Jumat. Alhasil ketika Pak Jahuri ajak Mbak Ana ini ke masjid, orang-orang yang ada di situ yang laki-laki semua pada bingung lah, bro. Kenapa ini orang perempuan sholat Jumat? Yang dimana di Indonesia itu nggak lazim. Dan Mbak Ana ini komplit pakai pakaian sholat, pakai mukena, kayak yang pengen laksanain sholat Jumat bareng jamaah yang lain. Sampai-sampai karena ngelihat keanehan ini, ada beberapa mungkin seperti ulama gitu ya di masjid itu nyamperin dan terjadilah perdebatan di situ. Soal ya wanita nggak boleh ikut sholat Jumat, tapi Pak Jahuri di sini ngasih alasan, di mana kata dia yang ada di dalam tubuhnya si Mbak Ana ini adalah seorang wali Allah atau wali Allah gitu ya, yang pengen ngelaksanain sholat Jumat di masjid itu. Dan yang lebih anehnya lagi, nggak tahu kenapa tokoh-tokoh masyarakat sama ulama-ulama yang ada di situ nggak ada yang bertindak tegas. Apalagi sholatnya Mbak Ana pada hari Jumat itu ada di tengah-tengah saf cowok. Pas itu si Karim mikir ya, mungkin si Pak Jahuri ini emang orang yang paham agama kali. Dan mungkin emang menurut pemahaman agama dia boleh